Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana batas antara dunia yang terlihat dan yang tak kasat mata mulai menipis. Dan kisah-kisah kelam yang selama ini hanya Anda dengar dari bisik-bisik warga, kini dibuka tanpa sensor. Di sini, kami mengajak Anda masuk ke lorong-lorong gelap yang jarang disentuh. Dunia yang penuh rasa penasaran, ketakutan, dan misteri yang terkadang lebih dekat dari yang Anda kira malam ini. Kita menyelam lebih dalam ke ranah santet, ilmu hitam, pesugihan, dan segala ritual yang dilakukan manusia demi membalas dendam. Demi kekuasaan, atau demi harta yang tak pernah cukup. Bukan untuk ditiru, bukan untuk dipuji, tapi untuk dipahami bahwa setiap pilihan gelap selalu punya bayangannya sendiri. Dan di antara banyak kisah yang beredar, ada satu cerita yang belakangan ini kembali ramai dibicarakan. Sebuah ritual tua dari tanah Banten yang konon dilakukan dengan paku karat, mantra yang dirapalkan dalam gelap, dan sesajen yang tak semua orang berani menyentuhnya. Sebuah santet yang dipercaya bisa menembus jarak, menembus tubuh, bahkan menembus garis hidup seseorang. Kisah itu dikenal dengan nama Maut Santet Paku Banten. Dalam cerita kali ini, kita akan mengikuti perjalanan sebuah keluarga sederhana yang tiba-tiba terjebak dalam pusaran ilmu hitam. Mereka tidak pernah memancing permusuhan, tidak pernah mengusik siapapun. Namun satu kesalahan kecil dari sang pengirim justru membuat santet itu berbalik arah menyerang mereka yang sama. Sekali tak termasuk dalam daftar permintaan darah. Apa yang sebenarnya terjadi di balik ritual itu? Siapa yang menjadi target asli santet paku tersebut? Dan ketika mantra tua meleset sasaran, siapakah yang akhirnya harus membayar harga paling mahal? Nanti malam mengajak Anda untuk duduk, tenang, dan menajamkan pendengaran. Karena dalam kisah ini, ada langkah-langkah yang tak terlihat, ada bisikan yang tak terdengar, dan ada rahasia yang mungkin lebih baik tetap dikubur bersama tanah basah. Tapi malam adalah tempat segala hal terungkap, bukan? Jadi, siapkan diri Anda, karena cerita kita baru saja dimulai. Selamat datang di Maut Santet Paku Banten. Malam itu hujan turun tanpa jeda, derasnya seperti mau merobek genteng-genteng tua kampung Cikembang. Angin berembus kencang dan membuat daun-daun mangga di halaman rumah Jati saling beradu. Suaranya berisik, tapi entah kenapa justru terasa menyatu dengan kegelisahan yang sudah 2 minggu ini menghuni rumah kecil itu. Di kejauhan, kilat menyambar sesekali, memperlihatkan siluet rumah Pak Sura yang berdiri di tengah sawah gelap, seolah terisolasi dari dunia. Orang-orang selalu bilang, kalau hujan turun begini, rumah itu biasanya ramai oleh meklek-meklok yang tidak ingin disebutkan namanya. Bahkan beberapa warga lama masih suka nyebut pelan, yen wes wongi ngene, ojo liwat cedak omahe Pak Sura. Ana sing laku sakloron sing siji ora katon. Itu bukan sekadar cerita menakut-nakuti anak kecil sebelum tidur. Jati sudah 12 tahun tinggal di kampung itu, dan sudah terlalu sering dengar kejadian aneh yang konon bersumber dari dukun paling ditakuti di wilayah itu. Yati sebenarnya bukan tipe orang yang suka urusan begituan. Dia pekerja bangunan biasa, hidupnya sederhana, dan fokus utamanya cuma satu: memastikan keluarganya bisa hidup tenang. Istrinya, Raras, perempuan yang cenderung pendiam tapi hatinya halus. Sedangkan Mira, anak semata wayangnya, baru berumur 5 tahun. Ceria, manja, dan suka cerita hal aneh yang kadang bikin Raras geleng-geleng kepala. Mereka bukan keluarga yang suka cari masalah. Tapi sejak 2 minggu terakhir, entah masalah yang datang nyari mereka. Awalnya cuma bau besi seperti darah berkarat. Bau itu muncul tiba-tiba di sore hari atau di tengah malam, seperti ada sesuatu yang menguap dari bawah ubin. Kadang cuma sebentar, kadang lebih lama sampai bikin Raras harus buka semua jendela untuk ngusir aromanya. Mereka sempat mikir ada bangkai tikus atau pipa bocor, tapi dicek berkali-kali pun nggak ada apa-apa. Bau itu datang dan pergi sekehendak hati. Mira pernah bilang kalau baunya kayak bau ruangan gelap yang banyak jarumnya, tapi Jati cuma mengira itu imajinasi anak kecil. Hujan malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Raras sedang melipat baju di ruang tengah, sedangkan Mira sudah tidur di kasurnya sambil memeluk boneka kelinci lusuh yang jadi teman setianya. Jati sendiri berada di dapur, mencari gelas karena mau membuat teh panas sebelum tidur. Lampu dapur hanya satu, sudah redup karena usia, jadi beanggen-beanggen di sudut ruangan terlihat lebih panjang. Ditambah suara hujan di atap yang berisik, suasananya jadi makin aneh. Waktu Jati membuka lemari piring, dia mencium bau anyir itu lagi, lebih kuat dari biasanya. Baunya menyengat sampai membuat hidung terasa panas. Dia berhenti bergerak, menutup lemari perlahan, lalu mengendus ke udara. "Loko, bau maneh," gumamnya pelan. Dia mengikuti arah bau itu, berjalan pelan-pelan ke tengah dapur. Dan di sana, di lantai dekat tungku, dia melihat sesuatu yang bikin bulu kuduknya naik.
Sebuah paku panjang, berkarat, berdiri tegak sendiri. Tidak disandarkan, tidak jatuh, tapi berdiri seolah ada tangan tak terlihat yang memegangnya dari bawah. Jati terpaku beberapa detik, pikirannya menolak percaya apa yang dia lihat. Paku itu memang berdiri, tidak goyang sedikit pun meski dapur itu dingin dan basah dengan udara hujan. Dia mencoba mengedipkan mata, memastikan penglihatannya tidak salah, tapi benda itu tetap di sana. Berdiri lurus, menantang logika, Jati mundur satu langkah. Tubuhnya gemetar halus. Entah kenapa, udara di sekitar paku itu terasa berbeda. Seperti lebih berat, lebih pekat. Astik, bisiknya hampir tak terdengar. Dia tidak berani menyentuh apapun selepas itu. Ada sesuatu yang mengawasinya. Dia bisa merasakannya jelas. Udara di belakang lehernya seperti disentuh. Jari-jari dingin. Raras yang mendengar langkah suaminya mendadak berhenti memanggil pelan dari ruang tengah. "Mas ora up?" tanyanya. Nada suaranya mengandung khawatir. Jati mencoba menjawab, tapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Dia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu memanggil Raras dengan suara berat. "Ra, sini sebentar." Raras datang sambil mengusap tangannya di kain. Begitu dia masuk dapur, wajahnya langsung berubah. Matanya membesar dan tangannya refleks menutup mulutnya. Mas Jati, itu..." Suaranya bergetar. Dia menunjuk paku itu dengan tangan gemetar. Tidak berani mendekat. "Iya," jawab Jati lirih. "Aku juga nggak ngerti ini apa." Raras menggeleng pelan. Tubuhnya mundur. "Mas, iki duduk paku biasa," katanya pelan sekali. Seperti takut kalau suara keras bisa memanggil sesuatu. Mata Raras tidak pernah lepas dari paku itu. Dalam pandangan seorang perempuan desa yang besar, dengan serita-serita mistis dari orang tua, paku yang berdiri sendiri bukanlah hal main-main. Ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang tidak boleh disentuh sembarangan. Jati menelan ludah. Dia berusaha keras untuk tetap tenang, tapi pikiran buruk menyeruak. Siapa yang menaruhnya? Dan lebih penting, antakap, malam itu rasa takut merayap masuk ke rumah kecil mereka dengan cara yang tidak bisa mereka cegah. Tidak ada pintu yang dibobol, tidak ada orang yang masuk. Tapi ketakutan itu hadir begitu saja diwakili oleh sebatang paku berkarat yang berdiri diam. Namun terasa hidup. Raras memegang lengan suaminya erat sekali. Seolah kalau dia melepaskan pegangan itu, akan ada sesuatu yang keluar dari kegelapan dapur. "Mas, ayo tutup pintunya, ayo pindah ke ruang tengah. Ojo, cedak ya rekene." Raras hampir memohon. Bahasa Jawanya keluar alami, sesuatu yang hanya muncul ketika ketakutan menembus logikanya. Jati mengangguk, mematikan lampu dapur tanpa menyentuh apapun. Dalam gelap, sebelum pintu dapur ditutup, dia sempat melihat paku itu untuk terakhir kalinya berdiri tegak, seperti penjaga gerbang neraka yang sedang menunggu giliran untuk bergerak. Begitu pintu tertutup, Raras langsung mengunci dan menarik napas panjang. Mereka berjalan ke ruang tengah dengan langkah cepat. Mira masih tidur, tidak terganggu apapun. Jati duduk, mencoba berpikir rasional, tapi jantungnya masih berdebar. "Kita harus cari tahu besok ini apa, Ra?" katanya perlahan. Raras hanya mengangguk. "Aku takut, Mas." Ikira wajar. Hujan di luar masih turun. Tetapi bagi mereka, suara hujan tidak lagi sekadar suara alam. Hujan itu terdengar seperti suara ratusan langkah kecil yang berjalan mendekati rumah. Seperti sesuatu yang menunggu di luar. Mengetuk-ngetuk tanah. Bersabar hingga mereka tertidur. Dan tepat saat itu, dari dapur, terdengar suara kecil seperti bunyi logam menyentuh ubin. Ting! Raras menjerit tertahan, menutup mulutnya. Jati langsung berdiri. Tubuhnya menegang. Tatapannya mengarah ke pintu dapur yang tertutup. Mereka berdua tidak berani bergerak. Rumah itu mendadak terasa seperti perangkap yang siap menelan mereka kapan saja. Suara itu hanya sekali, tapi cukup untuk menegaskan satu hal. Mereka tidak sendirian. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, Raras memohon pada Jati untuk tidur bertiga di ruang tengah. Lampu ruang tengah dibiarkan menyala. Setiap detik berjalan lambat, seperti jam pun menahan napas. Tapi tidak ada suara apapun lagi yang keluar dari dapur. Namun Jati tahu satu hal, paku itu bukan benda biasa, dan apapun yang membuatnya berdiri malam itu, pasti masih berada di sekitar mereka mengamati, menunggu, dan mungkin tersenyum di balik kegelapan yang tidak mampu mereka lihat. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah mereka minta. Sebuah kiriman yang entah untuk siapa, tapi salah alamat dan kini memilih menetap di rumah kecil yang tidak pernah siap menerimanya. Malam itu hujan turun tanpa jeda,
Derasnya seperti mau merobek jenteng-jenteng tua kampung Cikembang. Angin berembus kencang dan membuat daun-daun mangga di halaman rumah Jati saling beradu. Suaranya berisik tapi entah kenapa justru terasa menyatu dengan kegelisahan yang sudah 2 minggu ini menghuni rumah kecil itu. Di kejauhan, kilat menyambar sesekali, memperlihatkan siluet rumah Pak Sura yang berdiri di tengah sawah gelap, seolah terisolasi dari dunia. Orang-orang selalu bilang, kalau hujan turun begini, rumah itu biasanya ramai oleh makhluk-makhluk yang tidak ingin disebutkan namanya. Bahkan beberapa warga lama masih suka nyebut pelan, yen wes wengi ngene, ojo liwat cedak omahe Pak Sura. Ana sing melaku sakloron sing siji ora katon. Itu bukan sekadar cerita menakat-nakuti anak kecil sebelum tidur. Jati sudah 12 tahun tinggal di kampung itu dan sudah terlalu sering dengar kejadian aneh yang konon bersumber dari dukun paling ditakuti di wilayah itu. Yati sebenarnya bukan tipe orang yang suka urusan begituan. Dia pekerja bangunan biasa, hidupnya sederhana, dan fokus utamanya cuma satu, memastikan keluarganya bisa hidup tenang. Istrinya Raras perempuan yang cenderung pendiam tapi hatinya halus. Sedangkan Mira, anak semata wayangnya, baru berumur 5 tahun. Ceria, manja, dan suka cerita hal aneh yang kadang bikin Raras geleng-geleng kepala. Mereka bukan keluarga yang suka cari masalah. Tapi sejak 2 minggu terakhir, entah masalah yang datang nyari mereka, awalnya cuma bau besi seperti darah berkarat. Bau itu muncul tiba-tiba di sore hari atau di tengah malam, seperti ada sesuatu yang menguap dari bawah ubin. Kadang cuma sebentar, kadang lebih lama sampai bikin Raras harus buka semua jendela untuk ngusir aromanya. Mereka sempat mikir ada bangkai tikus atau pipa bocor. Tapi dicek berkali-kali pun gak ada apa-apa. Bau itu datang dan pergi sekehendak hati. Mira pernah bilang kalau baunya kayak bau ruangan gelap yang banyak jarumnya. Tapi Jati cuma mengira itu imajinasi anak kecil. Hujan malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Rara sedang melipat baju di ruang tengah. Sedangkan Mira sudah tidur di kasurnya sambil memeluk boneka kelinci lusuh yang jadi teman setianya. Jati sendiri berada di dapur, mencari gelas karena mau membuat teh panas sebelum tidur. Lampu dapur hanya satu. Sudah redup karena usia jadi benggen-behenggen di sudut ruangan terlihat lebih panjang. Ditambah suara hujan di atap yang berisik. Suasananya jadi makin aneh. Waktu Jati membuka lemari piring, dia mencium bau anyir itu lagi. Lebih kuat dari biasanya. Baunya menyengat sampai membuat hidung terasa panas. Dia berhenti bergerak, menutup lemari perlahan, lalu mengendus ke udara. Loh kok bau maneh? Gumamnya pelan. Dia mengikuti arah bau itu, berjalan pelen-pelen ke tengah dapur. Dan di sana, di lantai dekat tungku, dia melihat sesuatu yang bikin bulu kuduknya naik. Sebuah paku panjang, berkarat, berdiri tegak sendiri. Tidak disandarkan, tidak jatuh, tapi berdiri seolah ada tangan tak terlihat yang memegangnya dari bawah. Jati terpaku beberapa detik, pikirannya menolak percaya apa yang dia lihat. Paku itu memang berdiri, tidak goyang sedikit pun, meski dapur itu dingin dan basah dengan udara hujan. Dia mencoba mengedipkan mata, memastikan penglihatannya tidak salah, tapi benda itu tetap di sana. Berdiri lurus, menantang logika, Jati mundur 1 langkah. Tubuhnya gemetar halus. Entah kenapa, udara di sekitar paku itu terasa berbeda. Seperti lebih berat, lebih pekat. Astagfirullah, bisiknya hampir tak terdengar. Dia tidak berani menyentuh apapun selepas itu. Ada sesuatu yang mengawasinya, dia bisa merasakannya jelas. Udara di belakang lehernya seperti disentuh. Jari-jari dingin. Raras yang mendengar langkah suaminya mendadak berhenti memanggil pelan dari ruang tengah. Mas, ora up, tanyanya. Nada suaranya mengandung khawatir. Jati mencoba menjawab, tapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Dia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu memanggil Raras dengan suara berat. Sini, sebentar. Raras datang sambil mengusap tangannya di kain. Begitu dia masuk dapur, wajahnya langsung berubah. Matanya membesar dan tangannya refleks menutup mulutnya. Mas Jati, itu. Suaranya bergetar. Dia menunjuk paku itu dengan tangan gemetar. Tidak berani mendekat. Iya, jawab Jati lirih. Aku juga nggak ngerti ini apa. Raras menggeleng pelan, tubuhnya mundur. Mas, iki duduk paku biasa, katanya pelan sekali. Seperti takut kalau suara keras bisa memanggil sesuatu. Mata Raras tidak pernah lepas dari paku itu. Dalam pandangan seorang perempuan desa yang besar dengan cerita-cerita mistis dari orang tua, paku yang berdiri sendiri bukanlah hal main-main. Ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang tidak boleh disentuh sembarangan. Jati menelan ludah. Dia berusaha keras untuk tetap tenang, tapi pikiran buruk menyeruak. Siapa yang menaruhnya? Dan, lebih penting, Antak Ape. Malam itu rasa takut merayap masuk ke rumah kecil mereka,
dengan cara yang tidak bisa mereka cegah. Tidak ada pintu yang dibobol, tidak ada orang yang masuk. Tapi ketakutan itu hadir begitu saja diwakili oleh sebatang paku berkarat yang berdiri diam, namun terasa hidup. Raras memegang lengan suaminya erat sekali. Seolah kalau dia melepaskan pegangan itu, akan ada sesuatu yang keluar dari kegelapan dapur, Mas. Ayo tutup pintunya, ayo pindah ke ruang tengah. Ojo, cedak-cedak kene. Raras hampir memohon. Bahasa Jawanya keluar alami. Sesuatu yang hanya muncul ketika ketakutan menembus logikanya. Jati mengangguk, mematikan lampu dapur tanpa menyentuh apapun. Dalam gelap, sebelum pintu dapur ditutup, dia sempat melihat paku itu untuk terakhir kalinya berdiri tegak. Seperti penjaga gerbang neraka yang sedang menunggu giliran untuk bergerak. Begitu pintu tertutup, Raras langsung mengunci dan menarik napas panjang. Mereka berjalan ke ruang tengah dengan langkah cepat. Mira masih tidur, tidak terganggu apapun. Jati duduk, mencoba berpikir rasional, tapi jantungnya masih berdebar. Kita harus cari tahu besok ini apa, Rah, katanya perlahan. Raras hanya mengangguk. Aku takut, Mas. Ikira wajar. Hujan di luar masih turun, tetapi bagi mereka, suara hujan tidak lagi sekadar suara alam. Hujan itu terdengar seperti suara ratusan langkah kecil yang berjalan mendekati rumah. Seperti sesuatu yang menunggu di luar, mengetuk-ngetuk tanah. Bersabar hingga mereka tertidur. Dan tepat saat itu, dari dapur, terdengar suara kecil seperti bunyi logam menyentuh ubin. Ting, Raras menjerit tertahan, menutup mulutnya. Jati langsung berdiri, tubuhnya menegang, tatapannya mengarah ke pintu dapur yang tertutup. Mereka berdua tidak berani bergerak. Rumah itu mendadak terasa seperti perangkap yang siap menelan mereka kapan saja. Suara itu hanya sekali, tapi cukup untuk menegaskan satu hal. Mereka tidak sendirian. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, Raras memohon pada Jati untuk tidur bertiga di ruang tengah. Lampu ruang tengah dibiarkan menyala. Setiap detik berjalan lambat, seperti jam pun menahan napas. Tapi tidak ada suara apapun lagi yang keluar dari dapur. Namun Jati tahu satu hal. Paku itu bukan benda biasa, dan apapun yang membuatnya berdiri malam itu, pasti masih berada di sekitar mereka mengamati, menunggu, dan mungkin tersenyum di balik kegelapan yang tidak mampu mereka lihat. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah mereka minta. Sebuah kiriman yang entah untuk siapa, tapi salah alamat dan kini memilih menetap di rumah kecil yang tidak pernah siap menerimanya. Pagi setelah kejadian paku berdiri itu, Jati bangun dengan kepala berat seperti habis begadang semalaman. Padahal dia yakin hanya tidur 2 jam. Raras sudah bangun lebih dulu, duduk di ujung kasur sambil memandangi dapur dari kejauhan, seolah takut kalau paku itu tiba-tiba muncul di ruang tengah. Di bawah mata perempuan itu ada semburat gelap, tanda bahwa dia juga hampir tak tidur. Sesekali dia mengusap rambut Mira yang masih terlelap di pangkuannya. Aku mau ke rumah Mang Rojak dulu, Ra, kata Jati sambil memakai jaket. Raras menoleh, wajahnya masih pucat. Mas, ojo sembarangan ngomong ya, aku ora enak rasa iki. Beda, dia memegang lengan suaminya, kali ini lebih lama dari biasanya. Seperti mencoba mengalihkan ketakutan lewat sentuhan. Jati mengangguk, mencium puncak kepala Mira sebentar, lalu keluar rumah. Di luar, tanah masih basah sisa hujan semalam. Kabut pagi menggantung di pematang sawah, membuat suasana kampung terasa seperti dunia lain yang belum sepenuhnya terbangun dari tidur. Rumah Mang Rojak hanya berjarak beberapa rumah dari tempat Jati tinggal. Tapi pagi itu perjalanan pendek itu terasa panjang. Setiap langkah seperti diikuti bayangan dari kejadian semalam. Mang Rojak sedang duduk di kursi bambu depan rumahnya, menyeruput kopi sambil membaca koran lusuh. Pria itu sudah tua, rambutnya tinggal sedikit, tapi matanya tajam. Seperti orang yang sudah melihat terlalu banyak hal terjadi di kampung itu. Begitu melihat Jati datang, dia langsung tersenyum kecil. Pagi, Mas Jati, mukanya kok kayak wong ora turu? Tanya Mang Rojak sambil mendorong kursi kosong untuknya. Jati duduk, menarik napas berat. Tadi malam aku lihat sesuatu. Belum juga dia cerita panjang, Mang Rojak menatapnya leket-leket, lalu nyeletuk dengan datar. Paku, Jati langsung terdiam. Mang, kok ngerti? Mang Rojak menaruh cangkir kopinya perlahan dan menyandarkan badan. Masalah paku berdiri mah cuma satu, Mas. Itu kerjaan Pak Surah. Perut Jati langsung menciut. Bukan karena kata-katanya, tapi karena cara Mang Rojak mengucapkan nama itu. Ada kegetiran yang sudah lama tersimpan. Seperti orang menyebut sesuatu yang seharusnya tidak dilontarkan pagi-pagi begini. Aku bahkan gak kenal dia, Mang, kata Jati cepat. Sumpah aku gak pernah bikin masalah sama dia. Mang Rojak mengangkat bahu. Ngana kenal atau enggak itu enggak ngaruh, Mas. Santet tuh kadang salah alamat, kadang
mental balik. Kadang malah nyasar ke orang yang sama sekali nggak ada hubungan apa-apa. Wong jeningge santet mas, sing mboten katon sing gerjo. Jati menggenggam celananya rat-rat. Pikiran buruk langsung banyak bermunculan. Jadi, kalau memang itu Paku Banten, siapa yang ngirim? Buat sih, mengerojak menggeleng pelan. Aku cuma bilang, kemungkinan. Tapi kalau Paku itu berdiri sendiri, wong waras juga ngerti itu bukan perkara alami. Mas Hatioho sembrono, ajak Raras ojo nyentuh opo-opa di dapur dulu. Kalau perlu, panggil orang pintar untuk mastiin. Jati mengangguk, meski air liurnya terasa pahit. Setelah mengobrol sebentar, dia pamit pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Dia menatap rumah dari kejauhan, dan hatinya langsung cemas. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seperti udara di sekitar rumah itu lebih berat dari rumah-rumah lain. Waktu dia masuk, Raras masih duduk di ruang tengah. Tapi kali ini Mira sudah bangun dan sedang makan bubur. Jati mencoba tersenyum, tapi Raras langsung tahu bahwa suaminya tidak membawa kabar baik. Kok Mas Surenggonu? Tanyanya pelan. Rah, kata Mang Rojak. Itu kerjaannya Pak Sura, jawab Jati lirih. Raras mematikan sendok di udara, wajahnya berubah. Pak Sur, dukeniku. Iya mak, kita ora tahu masalah karo wong iku. Aku ngerti. Mereka berdua saling menatap, tidak ada yang tahu harus berkata apa. Tapi ketegangan itu pecah bukan oleh mereka, melainkan oleh suara kecil dari Mira. Bu, kata Mira sambil menunjuk ke arah pintu dapur. Ada kakek bau tanah di pojok tadi. Dia senyum ke Mira. Raras spontan menjatuhkan sendok dari tangannya. Berbunyi keras di lantai. Suara logam itu seperti menyambar jantung Jati dan menghasilkan gema panjang. Raras langsung menjerit kecil. Bukan histeris, tapi jenis jeritan yang keluar ketika ketakutan sudah menembus batas logika. Mira, jangan bicara sembarangan, Nak. Suara Raras bergetar. Tadi beneran ada, Bu. Mira tetap bicara dengan polos. Kakeknya berdiri bengkok. Bau tanah. Matanya kecil tapi senyumnya lebar sekali. Jati langsung berdiri dan melangkah cepat ke dapur. Dia tidak tahu apa yang akan dia temukan, tapi instingnya memaksa dia untuk memastikan. Pintu dapur didorong, lampu dinyalakan. Tidak ada apa-apa. Paku semalam tidak lagi berdiri di tempat yang sama. Tapi itu justru membuat semuanya semakin menyeramkan karena dia tahu pasti tidak ada yang menyentuhnya. Raras muncul di belakang Jati, memegang baju suaminya dengan gemetar. Mas, iki dudu mainan. Anakku bisa lihat sing ora-ora. Jati menatap ke lantai, ke sudut gelap di bawah lemari piring. Ada noda kecil seperti bekas tanah basah, seperti ada sesuatu yang berdiri di sana semalam. Atau mungkin baru saja dia kembali ke ruang tengah, duduk, dan memeluk Mira sebentar. Anak itu masih tampak ceria tanpa beban, seolah apa yang dia lihat bukan sesuatu yang menakutkan baginya. Anak kecil memang begitu. Mereka belum tahu mana yang pantas ditakuti dan mana yang tidak. Raras duduk di samping Jati. Mas, kalau ini beneran dari Pak Sura, kira-kira buat siapa? Aku belum tahu, jawab Jati. Meski hatinya sebenarnya sudah mencurigai sesuatu. Jati ingat pembicaraan semalam dengan Raras bahwa mereka tidak pernah bermasalah dengan siapapun. Tapi dia lupa satu hal penting. Kadang santet tidak dikirim karena korban berbuat salah. Kadang santet dikirim karena ada orang lain yang menginginkan sesuatu yang tidak mereka dapatkan. Siapa saja bisa jadi sasaran, siapa saja bisa jadi perantara, dan siapa saja bisa jadi korban yang salah. Hari itu terasa panjang. Setiap jam berjalan seperti membawa hawa aneh ke dalam rumah. Raras beberapa kali merasa rumah seperti bergetar. Entah karena angin atau karena hal lain yang tidak bisa dijelaskan. Mira kadang menatap sudut ruangan dan tersenyum kecil, lalu kembali bermain. Setiap kali itu terjadi, Jati dan Raras saling berpandangan dengan panik. Tapi tidak ada yang berani bertanya kepada Mira apa yang dia lihat. Menjelang malam, bau anyir besi itu kembali muncul. Tidak sekuat semalam, tapi cukup untuk membuat perut terasa mual. Jati memeriksa semua ruangan, mencoba memastikan tidak ada bangkai hewan atau pipa bocor. Tapi bau itu selalu terasa lebih kuat ketika dia mendekati dapur. Seakan-akan ada sesuatu yang menunggu di balik gelap ruangan itu. Raras akhirnya memaksa Jati untuk menyalakan lampu di semua ruangan. Rumah itu terang seperti siang, padahal di luar sudah gelap. Angin malam membawa suara-suara serangga dari sawah. Tapi di telinga mereka terdengar seperti bisikan kecil yang tidak jelas sumbernya. Ketika mereka sedang mencoba menenangkan diri di ruang tengah, tiba-tiba lampu dapur berkedip 3 kali. Mira yang sedang menggambar langsung berhenti dan menatap ke arah dapur. Bu, kakeknya datang lagi. Jati langsung bangkit refleks. Mira, jangan lihat ke sana. Tapi anak itu tidak tampak takut. Dia hanya menunjuk pintu dapur dan berkata pelan. Dia bilang namanya tadi disebut. Jati dan Raras merasakan darah mereka seolah berhenti mengalir. Siapa, Nak? Tanya Jati dengan suara hampir tidak keluar.
Mira menatap ayahnya, polos, tanpa beban. Kakeknya bilang, sing nyebut jenengku wingi sore, aku wis krungu. Dia senyum lagi, Pak. Jantung Jati hampir berhenti. Raras memegangi dadanya sendiri sambil bergumam pelan, "Ya Allah, Mas, siapa yang nyebut nama?" Mata Jati langsung membesar. Ada hal yang dia ingat, hal yang sangat kecil, tapi sangat penting. Percakapan singkat pagi tadi, mengerojak mengatakan satu nama, Pak Sura. Dan Mira baru saja bilang, ada kakek bau tanah yang mendengar namanya disebut. "Kita nggak boleh di rumah ini malam ini," kata Jati dengan suara pecah. Tapi sebelum mereka sempat berdiri, terdengar suara dari dapur. Suara gesekan. Suara yang persis seperti sesuatu yang diseret di lantai keramik perlahan, ritmis, dan makin mendekat. Ketak, 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 ketak. Suara itu berhenti tepat di balik pintu dapur. Raras menutup mulut, menahan teriakan. Mira cuma menatap pintu itu dengan mata polos dan berkata pelan, "Pak." Kakeknya sekarang ngeliatin kita. Rumah itu mendadak terasa terlalu kecil untuk menampung ketakutan sebesar itu. Dan malam kedua itu belum benar-benar dimulai. Sejak suara gesekan dari dapur malam itu, ketakutan di rumah Jati seperti berubah bentuk. Bukan lagi sekadar rasa was-was atau pikiran negatif. Tapi seperti ada sesuatu yang battle-battle berada di ruang itu. Sesuatu yang menunggu, memerhatikan, menahan diri untuk tidak menunjukkan wujudnya secara penuh. Jati hampir tidak tidur malam itu. Sementara Raras beberapa kali terbangun sambil menangis pelan karena merasa ada yang berdiri dekat kaki kasur. Mira, entah bagaimana, tidur pula seolah tidak ada apapun yang terjadi. Anak itu justru berkali-kali bercerita tentang kakek bau tanah yang katanya baik dan suka tersenyum. Hal itu justru membuat Jati makin takut. Pagi harinya, Jati langsung memutuskan membawa keluarga kecilnya ke tempat Ustadz Damar. Seorang ustaz muda yang dikenal tenang dan tidak suka membesar-besarkan hal mistis. Jati berharap ustadz itu bisa menjelaskan apa sebenarnya yang mereka hadapi dan apa yang harus mereka lakukan. Perjalanan ke rumah ustadz terasa panjang, meski sebenarnya hanya sekitar 2 kilometer dari kampung. Raras memegang Mira arat-orat selama perjalanan dan beberapa kali menengok ke belakang seperti takut ada sesuatu yang mengikuti dari kejauhan. Rumah Ustadz Damar sederhana. Dindingnya hampir seluruhnya dari papan kayu dan halaman depannya dipenuhi tanaman obat. Begitu mereka sampai, Ustadz muda itu keluar menyambut dengan senyum menenangkan. "Mas Jati, ada apa pagi-pagi sudah datang sekeluarga begini?" Jati tidak menjawab panjang. Dia hanya membuka tas kecil yang dibawanya, mengeluarkan wadah plastik berisi paku berkarat yang semalam mereka temukan. Wadah itu ia taruh di meja di hadapan Ustadz. Raras langsung memalingkan wajah. Tidak ingin melihat barang itu terlalu lama, Ustadz. Damar menatap wadah itu beberapa detik sebelum akhirnya menghela napas panjang. Dengan perlahan ia membuka penutupnya. Tidak langsung menyentuh paku itu. Hanya melihatnya dengan seksama. Pandangannya berubah serius. Dan Jati merasakan ada sesuatu yang berbeda di udara ketika Ustadz itu mulai berbicara. "Ini paku Banten," katanya tenang. Namun suaranya mengandung bobot berat. "Ini bukan paku sembarangan." Raras menggenggam tangan Mira. "Paku santet itu, Ustadz?" Ustadz Damar mengangguk pelan. "Biasanya dipakai untuk menyakiti seseorang. Pengirimnya akan menanam mantra di dalam paku ini. Kalau tepat sasaran, korbannya bisa sakit parah bahkan lebih." Jati menelan ludah. "Tapi kok bisa ada di rumah saya? Saya nggak pernah masalah sama siapapun." Ustadz Damar tidak langsung menjawab. Ia mendekatkan wajahnya ke arah paku, mengamati dengan mata terpejam, seolah mencoba membaca sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Ketika ia membuka mata, alisnya bertaut, seperti baru menemukan sesuatu yang janggal. "Paku ini memang berisi kiriman, tapi saya tidak melihat nama kalian di dalamnya," katanya pelan. Jati mengernyit. "Loh, maksudnya gimana, Ustadz? Kiriman ini sebenarnya bukan buat kalian," sambung Ustadz Damar. "Kalian hanya kena imbasnya. Ada yang salah waktu pengirim ngerapal mantranya. Entah salah sebut nama, salah fokus, atau salah orang." Raras langsung merinding. "Salah sasaran, Ustadz? Bisa jadi. Atau bisa juga..." Ia diam beberapa detik,
seolah tidak yakin ingin melanjutkan. Mantranya mental balik karena ada tangan lain yang menghalangi. Tapi tetap, imbasnya kalian rasakan. Raras memeluk Mira lebih erat. Wyatt, kok bisa jadi gini? Untuk saat ini, jangan ada yang menyentuh paku ini, kata Ustadz dengan nada tegas. Simpan di wadah tertutup, jangan dipindahkan sembarangan. Kalau bisa, jauhkan dari tempat tidur atau tempat berkumpul. Jati mengangguk cepat. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Saya perlu waktu untuk mempelajari ini lebih jauh, jawab Ustadz. Ada aura aneh di paku ini. Tidak seperti biasanya. Mungkin ada perlawanan dari pengirimnya sendiri. Pengirimnya kena balik, tanya Raras dengan suara pelan. Ustadz Damar tidak langsung menjawab. Ia hanya memejamkan mata sebentar sebelum berkata, santet yang salah sasaran itu berbahaya. Kadang kembali ke pengirim, kadang ke siapapun yang ada di jalurnya. Ada jeda panjang, terlalu panjang untuk dibiarkan tanpa ketegangan. Jati dan Raras saling berpandangan, wajah mereka pucat seperti baru mendengar vonis sesuatu yang mengerikan. Sementara Mira menggenggam bonekanya, tidak memahami apapun. Raras akhirnya memberanikan diri bertanya, Ustaz, kalau paku ini bukan buat kami, kira-kira buat siapa? Ustadz Damar perlahan menutup wadah plastik itu kembali dan meletakkannya lebih jauh dari meja. Saya belum bisa memastikan, tapi saya punya dugaan bahwa paku ini memang kembali ke pengirimnya. Namun, tidak sepenuhnya. Ada bagian energi yang nyasar ke kalian. Jati menyandarkan diri pada kursi, napasnya berat. Jadi, ada santet yang sedang berjalan, tapi tersendat. Iya, dan itu yang paling berbahaya. Karena yang tersendat biasanya mencari jalan lain. Raras meremas tangan Jati. Mas, aku kepingin ana sing kenopo-kenopa karo kita. Jati mengangguk, menenangkan meski dirinya sendiri hampir goyah. Ustadz, apa mungkin ini dari Pasura? Nama itu membuat suasana ruangan mendadak dingin. Ustadz Damar membuka mata, menatap Jati lama sebelum menjawab. Pak Sura adalah dukun kuat. Ilmunya tidak sembarangan. Jika benar ini dari dia, maka situasinya rumit. Ustadz tahu Pak Sura? Tanya Raras. Tahu. Banyak orang datang ke saya sambil membawa bekas-bekas kiriman dia. Beberapa berhasil saya bantu, beberapa sudah terlambat. Nada Ustadz berat, tidak dramatis, tapi jujur. Jati menarik napas panjang. Ustadz, tadi malam di rumah ada suara aneh. Paku itu bergerak. Anak saya lihat sosok kakek bau tanah. Ustadz Damar langsung menatap tajam. Kocik, dia bilang kakek itu senyum ke dia. Don Paji ini. Mira bilang kakeknya datang lagi. Kakek itu dengar nama dia disebut. Kakek, dengar nama disebut? Ustadz mengulang pelan. Jati mengangguk. Waktu saya ngobrol sama tetangga saya nyebut nama Pak Sura. Setelah itu, anak saya bilang kakek itu muncul. Wajah Ustadz Damar semakin mengeras. Berarti, sosok itu bukan sekadar kiriman. Dia, penuntun. Penuntun, Raras memegang dada. Setiap santet besar selalu ada penuntunnya. Biasanya arwah yang dikendalikan, digiring, dipaksa menyampaikan sakitnya pada korban. Arwah ini bisa melihat, bisa mengikuti, bahkan bisa mendengar siapa saja yang menyebut nama pengirim. Jati tersentak. Jadi, karena ada yang nyebut nama Pak Sura, dia datang, potong Ustadz. Raras langsung menggigil. Astagfirullah. Ustadz Damar berdiri, berjalan mondar-mondir sebentar lalu kembali duduk. Saya harus lihat rumah kalian. Penuntun yang bisa mendengar nama, itu bukan hal kecil. Itu berarti ikatannya kuat. Jati dan Raras jelas ketakutan, tapi mereka mengangguk. Lebih baik Ustadz melihat langsung, daripada mereka hanya menunggu nasib tanpa tahu apa yang sedang mengejar mereka di saat yang bersamaan. Tanpa mereka ketahui, jauh di ujung kampung, di rumah berdinding anyaman bambu yang sudah usang, Pak Sura sedang mengalami sesuatu yang tidak kalah mengerikan. Hujan telah berhenti sejak pagi, tapi suasana rumahnya seperti menyimpan badai sendiri. Lelaki tua itu terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat seperti kehilangan darah, dan mulutnya berlumur lendir gelap. Setiap kali dia mencoba berdiri, dadanya terasa seperti ditusuk dari dalam oleh sesuatu yang keras. Tangannya meraba-raba lantai, mencari pegangan, tapi justru tersentuh sebuah benda panjang yang dingin dan kasar. Paku berkarat, paku yang tidak seharusnya berada di sana. Pak Sura terbatuk keras, sangat keras, dan dari mulutnya keluar suara logam jatuh mengenai lantai. Benda itu memantul sekali, sebelum berhenti tepat di depannya. Paku lagi, matanya melebar, bibirnya bergetar menyebut sesuatu yang tidak terdengar jelas, seperti mantra yang patah. Sing, salah. Jeneng. Namun suara itu menghilang, tertelan napasnya sendiri yang mulai memburu. Di luar rumahnya, angin mendadak bertiup kencang,
membuat pintu berderak, seakan ada sesuatu yang sedang berusaha keluar. Atau mungkin masuk. Sementara itu, Jati dan keluarganya yang sedang duduk bersama Ustaz Damar belum tahu bahwa sang dukun pengirim santet sedang mulai menerima akibat dari mantranya sendiri, dan yang lebih menyeramkan, mereka belum tahu apakah penuntun santet itu akan tetap mengejar pengirimnya atau mencari jalan lain, karena ketika sebuah mantra besar salah sasaran, apapun bisa terjadi. Bahkan sesuatu yang lebih mengerikan daripada santet itu sendiri, sejak kejadian paku itu ditemukan dan Mira mulai melihat sosok kakek bau tanah. Suasana di kampung Cikembang berubah seperti diselimuti kabut tidak terlihat. Orang-orang tidak berani bicara keras, tapi setiap bisikannya membawa cerita baru, masing-masing dengan versi yang berbeda-beda. Jati yang awalnya hanya ingin hidup tenang, kini malah jadi pusat perhatian tanpa diminta. Tetangga sebelah rumah, Bu Lastri, beberapa kali terlihat mengintip dari balik jendela. Kadang ketika Jati keluar pagi-pagi, ia sengaja pura-pura menyapu sambil melirik ke arah keluarga kecil itu. Suatu siang, ketika Jati sedang menjemur pakaian, Bu Lastri akhirnya mendekat dengan langkah ragu. "Mas Jati, saya dengar kamu ke rumah Ustadz Damar ya?" Tanyanya tanpa basa-basi. Jati mengangguk pelan. "Iya Bu, ada sedikit gangguan di rumah." Bu Lastri menghela napas panjang, lalu menurunkan suaranya sampai nyaris seperti bisikan. Katanya itu gara-gara Pak Sura." Jati menatapnya. "Bu, saya bahkan nggak pernah berurusan sama Pak Sura. Saya juga nggak kenal orangnya." "Nah itu dia Mas, makanya orang-orang heran. Sekarang itu Pak Sura sering meri-merah sendiri. Kemarin saya lewat depan rumahnya, itu orang ngomel kayak lagi dimarahin seseorang. Padahal sendirian. Teriak-teriak, sing salah iki sopo. Gish, sering mais." Jati mengangguk tanpa berkata apa-apa. Cerita itu terdengar jelas berlebihan. Tapi melihat apa yang dialami seminggu terakhir, tidak satu pun terdengar mustahil. Apalagi, Jati tahu sendiri paku itu bukan benda sembarangan. Tak hanya Bu Lastri, beberapa warga lain juga ikut menyampaikan cerita versi mereka. Ada seorang lelaki Parubaya, pedagang sayur, yang bilang kalau 2 hari lalu ia lihat Pak Sura seperti sedang mencari sesuatu di tanah halaman rumahnya mencangkul tanah tengah malam, sambil tertawa-tawa pendek seperti orang kesurupan. Ada pula yang bilang bahwa tubuh Pak Sura mulai terlihat kurus seperti habis disedot sesuatu dari dalam. Namun yang membuat Jati benar-benar merinding adalah cerita dari seorang nenek penjual jamu gendongan yang sering lewat depan rumah. Nenek itu sebelumnya selalu terlihat ceria, tapi hari itu wajahnya suram, seolah sudah tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Waktu dia lewat, Jati awalnya hanya menyapa biasa. Tapi ketika nenek itu menoleh, dia memandang Jati lama sekali, sampai membuat lelaki itu tidak nyaman, "Mas," kata nenek itu perlahan. "Paku itu jangan dibuang, jangan dibakar pula, jangan disentuh tanpa izin orang yang ngerti." Jati mengangguk. "Iya Nek, sudah disimpan." Nenek itu memandang ke dalam rumah, tepat ke arah dapur. "Ada yang ikut ya?" Jati terdiam, tidak ingin menjawab, tidak mau mengakui secara langsung bahwa memang ada sesuatu di rumahnya. Nenek itu mendekat sedikit, suaranya lebih halus namun tegas. "Kalau santet salah alamat, biasanya arwah penuntunnya bakal bingung. Arwah itu akan cari target aslinya, tapi sementara dia bingung, dia bisa nempel ke siapa saja yang ada di rumah yang dilewatinya." Jati merasakan kulit tengkuknya meremang. "Maksudnya, Nek, arwah itu bisa nyasar dulu?" "Ngih Mas," jawab nenek itu sambil mengangguk pelan. "Sakjane, dia memang tidak berniat ke rumah panjenengan, tapi karena jalurnya salah, dia masuk. Dan kalau sudah masuk," nenek itu berhenti, menghela napas sangat panjang. "Arwah itu akan mendengarkan, akan mengamati. Dan kalau panjenengan atau keluarga panjenengan nyebut nama seseorang, dia bisa mengira itu target baru." Dunia Jati serasa berhenti sebentar. Jadi, ketika Mira, nenek itu menatapnya lama sekali, lalu menyerahkan sebotol kecil jamu. "Jaga keluarga panjenengan. Arwah bingung itu lebih bahaya daripada arwah yang tahu tugasnya." Setelah nenek itu pergi, suasana di sekitar rumah terasa berubah. Angin yang lewat seperti membawa bisikan samar, dan suara dedaunan terdengar seperti langkah kaki yang berhenti tepat ketika Jati menoleh. Raras keluar dari dapur, menutup pintu perlahan seolah takut ada sesuatu yang ikut keluar dari belakangnya. "Mas, tadi aku dengar suara ketok-ketok dari bawah lantai." "Ketok-ketok?" Jati menatap lantai kayu ruang tengah. "Iya, kayak ada yang ngetuk dari bawah. Lirih, tapi jelas. Kayak tok-tok gitu. Aku kira Mas atau tetangga, tapi lantai kita kan nggak ada ruang bawahnya." Jati segera berdiri, mencoba menenangkan diri sambil menyapu pandangan ke seluruh ruangan. "Mira di mana?" "Di kamar."
Lagi tidur siang, jawab Raras sambil menghela napas. Tapi tadi sebelum tidur, dia bilang sesuatu yang bikin aku merinding. Apa? Dia Bu, kakeknya udah nemu jalannya. Jati langsung merasakan dadanya sesak. Jalannya kemana? Aku tanya gitu juga, Mas. Tapi Mira bilang, ke orang yang bikin dia kesel. Terus dia tidur. Sejenak keduanya saling menatap. Takut membuat suara sekecil apapun karena khawatir sesuatu akan merespons. Di luar Rama, suara ayam berkokok samar bercampur suara angin. Namun di dalam rumah, heningnya terasa berat dan menakutkan. Raras memeluk tubuhnya sendiri, sementara Jati mencoba mengatur napas. Mungkin itu artinya arwah itu mau balik ke pengirimnya, kata Jati mencoba rasional. Tapi Raras menggeleng. Mas, tadi pagi pas aku belanja di warung Bu Rahmi, katanya Pak Surah nggak keluar rumah 2 hari. Ada yang bilang dia sakit keras. Bahkan ada yang lihat ada darah muncrat dari mulutnya. Kayak habis muntah paku. Jati merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Ustadz Damar harus tahu ini. Sore itu, Jati memutuskan pergi menemui ustadz muda tersebut. Namun sebelum sempat berangkat, seorang pemuda kampung bernama Tony datang tergesa-gesa ke Rama. Nafasnya memburu, bajunya basah oleh keringat. Matanya liar seperti baru melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Mas Jati, aku baru aja dari rumah Pak Surah. Jati menahan napas. Kenapa? Ada apa? Tony menelan ludah sambil menatap Jati. Dia tadi ngomong sendiri, Mas. Ngomong-ngomel sambil ngetok-ketokin tembok, kayak orang ketakutan. Terus tiba-tiba dia berhenti ngomel, terus dia bilang sesuatu. Tanya Jati dengan suara pelan tapi tegang. Tony menirukan dengan nada bergetar. Dia bilang, Sopo sing wis nyebut jenengku? Sopo sing wis embuka dalan arwah kui? Rasa-rasa dingin merambat naik di tulang punggung Jati. Mas, kata Tony lagi sambil mendekat. Lalu dia bilang aku ora aiso nutup dalane maneh. Arwah kui wis nemu wong liya. Jati merasakan rambut di lengannya berdiri. Raras menutup mulutnya, menahan teriakan. Tony melanjutkan, lebih pelan. Terus Tony menelan ludah. Dia aku ora sengaja nyebut jenengmu Mas Jati. Darah Jati terasa berhenti mengalir. Ruangan berputar. Setiap suara di sekitar menjadi samar. Dia berusaha memastikan, Tony, kamu yakin kamu dengar dia nyebut nama saya? Tony mengangguk cepat. Iya Mas, jelas. Dia bilang, dia salah nyebut waktu ngerapal mantra terakhir. Dan dia bilang karena itu, arwah penuntunnya sekarang bisa ke siapa aja yang namanya disebut setelah mantra itu patah. Jati mencoba mengatur napas tapi gagal. Semuanya tiba-tiba terasa menutup, terasa sempit, Mas. Raras memegang lengannya, suaranya bergetar begitu kuat. Mas, artinya arwah itu arwah penuntunnya. Bisa datang ke sini, sambung Tony. Wajahnya pucat, namun Tony belum selesai. Dan katanya arwah itu sekarang marah. Bank gara-gara dia disuruh pergi ke orang yang salah. Terus ditarik balik setengah jalan. Diaket, dan dia bakal nyari siapapun yang nyebut nama pengirimnya. Hening panjang turun. Tidak ada angin, tidak ada suara ayam, tidak ada apapun. Sampai dari dalam rumah, dari arah kamar Mira yang tadi hening, terdengar suara kecil, lembut, seperti suara anak yang baru bangun tidur. Kakeknya sudah datang lagi, dan pintu kamar Mira terbuka sedikit dengan sendirinya. Pelan, sangat pelan, seolah ada seseorang yang mendorongnya dari dalam. Namun tidak ada siapapun yang berdiri di sana. Tapi hawa dinginnya nyata. Hawa yang bukan milik manusia. Dan cerita nenek jamu kembali terngiang di telinga Jati. Arwah bingung, lebih berbahaya dari arwah yang tahu tugasnya. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Padahal hujan sudah lama berhenti. Jati sengaja mematikan semua lampu kecuali satu bohlam kecil di ruang tengah. Tepat di atas kepala mereka. Raras duduk bersandar di dinding sambil memeluk Mira yang sudah dibedong agar tidak kedinginan. Jati duduk di sebelah mereka, memegang senter kecil yang lampunya agak redup karena baterai mulai lemah. Mereka bertiga tidak berani tidur di kamar. Bahkan Raras menolak menutup mata walau hanya sebentar. Sesekali ia melirik ke arah dapur, mengira melihat bayangan berkelebat. Lalu menyadari itu hanya angin dari jendela yang tidak tertutup rapat. Sudah hampir 3 malam mereka menjalani suasana seperti itu. Tapi malam kali ini terasa berbeda. Ada udara berat yang rasanya tidak berasal dari cuaca. Seolah ada sesuatu yang sejak sore sudah duduk di salah satu sudut ruangan, diam, mengawasi, dan menunggu. Udara dingin itu bukan dingin cuaca, tapi dingin yang tajam, dingin yang membuat jari terasa kesemutan. Jati mencoba menggosak-gosak tangannya, tapi tetap saja rasa dingin itu tidak mau hilang. Sekitar jam 2 pagi, ketika semuanya hampir terlelap karena kelelahan,
Suara itu muncul, suara kecil namun jelas. Ketok, ketak, seperti suara logam mengetuk plastik dari dalam. Suaranya ritmis, seperti ketukan jari seseorang yang sedang gelisah. Jati langsung membuka mata. Dia menahan napas dan menoleh pelan ke arah dapur. Tempat wadah berisi paku Banten itu disimpan. Suara itu datang lagi, lebih jelas. Ketak, ketak, ketak. Jati merasakan seluruh bulu kuduknya berdiri. Raras, yang tadi memejamkan mata sambil menenangkan Mira, ikut mendongak dan menatap Jati dengan wajah pucat. "Mas," bisik Raras hampir tak terdengar. "Wadahnya." Jati mengambil senter, meski tangannya bergetar. Ia menyorotkan lampu ke arah meja kecil tempat wadah itu diletakkan. Dan pada detik itu, rambutnya terasa berdiri semua. Paku itu bergerak, bukan bergeser karena miring, bukan jatuh karena wadahnya tidak stabil. Paku itu bergerak merayap gerakan yang sangat pelan tapi sangat jelas. Seolah ada sesuatu yang menariknya dari ujung yang tak terlihat, seperti seekor serangga kecil yang merapat pada lantai. Raras menutup mulutnya dengan tangan, menahan suara yang hampir keluar. Mira, yang tadinya tidur, mulai merengek kecil, seolah merasakan sesuatu yang tidak dilihat oleh orang dewasa. Jati mengarahkan sinar senter lebih dekat. Paku itu seperti hidup. Bagian ujung yang runcing bergerak maju sedikit demi sedikit, meninggalkan goresan tipis di dasar wadah plastik. Lalu tiba-tiba wadah itu bergeser sedikit, lalu sedikit lagi, seperti didorong dari dalam. "Mas, oho sedak, oho sedak," Raras berkata dengan suara gemetar. Namun sebelum Jati sempat memutuskan harus bagaimana, sesuatu terjadi. Paku itu meloncat, betul-betul melompat keluar dari wadah plastik, seperti dilemparkan oleh tangan yang sangat kuat namun tak kasat mata. Gerakannya cepat sekali, membuat Jati hanya bisa bereaksi secara naluriah. Ia menunduk, dan paku itu melesat melewati kepalanya. Hanya selisih beberapa helai rambut. Benda itu menghantam dinding ruang tengah, tapi yang membuat Jati membeku bukan benturannya, melainkan apa yang terjadi setelah itu. Paku itu menancap sendiri, menancap kuat ke dinding kayu, seolah dipukul palu yang tak terlihat. Tidak, menancap sempurna, berdiri tegak. Suasana mendadak sangat hening, sehening ruang kosong tanpa manusia. Bahkan suara jangkrik pun hilang. Raras menjerit kecil dan langsung memeluk Mira yang kini menangis. Air mata anak itu menetes tanpa suara, tapi tatapan matanya tidak ke arah Jati atau Raras, melainkan ke arah dinding tempat paku itu menancap. "Kakek," gumam Mira sambil menunjuk. "Kakek." Jati keluar rumah dengan hati berdebar. Udara di luar jauh lebih dingin. Langkahnya berat, tapi dia memaksa. Dari kejauhan, dia sudah bisa melihat kerumunan kecil di depan rumah Pak Sura. Lampu-lampu digerakkan panik. Bayangan-bayangan tubuh warga menutupi sebagian pandangan Jati. Ketika ia semakin dekat, bau anyir besi menyeruak kuat, bau yang sama dengan yang sering muncul di rumahnya beberapa minggu terakhir. Bau yang menusuk hidung sampai membuat kepala pening. Di tengah halaman, tepat di depan pintu rumahnya, Pak Sura terbaring. Tubuhnya bergetar, tangannya mencakar-cakar tanah, dan matanya terbuka lebar tapi kosong seperti tak lagi melihat dunia. Dadanya, oh Tuhan, dadanya penuh dengan paku. Paku berkarat, panjang, menancap seperti ditancapkan satu persatu oleh tangan yang sangat marah. Beberapa paku masih bergetar, seolah baru saja menancap sendiri. Jati menahan mual, tubuhnya lemas melihat pemandangan itu. Waya Allah, Mang Rojak yang berdiri di dekatnya berbisik dengan wajah pucat setengah mati. "Maziati, iki dudu santet biasa. Iki wis mental balik kabeh." Jati tidak bisa bergerak. Hawa dingin tiba-tiba menyapu seluruh tubuhnya. Tapi sesuatu lebih mengerikan terjadi. Pak Sura dengan paku menancap di dada, menggerakkan kepalanya, perlahan, sangat perlahan. Lehernya berderak seperti tulang yang dipaksa membalik arah. Dan ketika wajahnya menghadap Jati, dia tersenyum. Senyum panjang, senyum ngeri yang tidak mungkin datang dari manusia yang sedang sakaratul maut. Lalu bibirnya terbuka, mengeluarkan suara lirih yang terdengar seperti suara dari tenggorokan yang penuh darah. "Wis, Nemu." Jati mundur 2 langkah. Apa maksudnya? Pak Sura memaksakan suara lagi, darah menetes dari sudut mulutnya. "Arwah, wis ngerti. Sopo sing nyebut jenengku?" Ia menatap Jati dengan pupil yang mengecil seperti titik hitam tajam. "Kowe." Dan sebelum sempat ada yang bertanya apapun, seluruh tubuh Pak Sura kejang hebat. Semua paku yang menancap di dadanya tiba-tiba bergetar, lalu berhenti bersamaan. Malam kembali hening. Terlalu hening. Jati berdiri membeku. Hatinya seperti dicengkeram. Arwah itu, penuntun itu, sudah menemukan jalannya. Dan jalannya
Menuju Jati, Ustadz Damar memegang paku itu lama, seolah sedang membaca sesuatu yang tidak terlihat manusia biasa. Jati menatap wajah Ustaz yang tiba-tiba kehilangan warna, dan Raras hanya bisa menggenggam ujung kerudungnya sambil gemetaran. Ruangan itu mendadak jadi dingin, bukan dingin angin, tapi dingin yang kayak merambat dari yubun nuban sampai kaki. Dingin yang membuat seseorang secara spontan ingin memanggil nama Tuhan. Ketika Ustaz akhirnya bicara, suaranya pelan, setengah berbisik, tapi jelas. Paku ini tadi tidak ada tulisan apa-apa. Sekarang ada. Dia mendekatkan benda itu pada cahaya lampu ruang tengah. Ukiran samar itu tampak seolah tergores dari dalam besi, bukan dari luar. Bukan goresan tangan manusia. Raras melangkah mendekat, tapi begitu huruf-huruf itu mulai terbaca jelas, ia justru mundur lagi selangkah. R-A-S. Dia menutup mulut, menahan napas yang terasa mau pecah. Mazet, itu nama aku. Tidak ada yang menjawab, bahkan suara jam dinding pun terasa berhenti. Jati memijit pelipisnya, mencoba menyingkirkan rasa takut dengan logika yang tersisa, tapi justru kepalanya makin pening. Dia mencoba membuka mulut, tapi yang keluar cuma desah pendek. Siapa sing lakoni iki ras? Raras duduk perlahan, lututnya hampir tak kuat menahan berat tubuh. Mata Mira yang kecil memandang dari balik punggung ibunya, sambil memeluk boneka lusuh. Meski anak itu tidak paham arti ukiran itu, ia memahami rasa takut orang tuanya. Bu, itu tulisan cantik apa? Mira belum bisa baca. Raras langsung memeluk putrinya erat-erat, seolah takut anak itu ikut terseret sesuatu yang tak kasat mata. Ini bukan tulisan cantik, Nat. Suara Raras parau. Ustadz Damar menghela napas panjang, lalu menatap keduanya bergantian. Saya harus jujur, ini berarti bahwa kiriman santet itu memang untuk Bu Raras. Namun, ia berhenti sebentar, menatap paku itu seperti sedang menimbang kata. Cara penarikan energinya kacau. Paku Banten biasanya membawa penuntun, semacam roh atau energi yang diarahkan pada nama tertentu. Tapi kalau nama itu salah disebut, atau niat pengirimnya tidak bersih, santet bisa memantul, lalu memilih korban acak, bahkan kembali ke pengirim. Jati menelan ludah. Paksu. Yah, tapi sekarang santetnya sudah menemukan nama yang benar. Raras mendadak meremas lengan suaminya. Loh, berarti santet itu masih nyari aku. Bisa jadi sudah dekat, jawab Ustadz. Ruangan hening lagi, tapi keheningannya bukan kosong lebih, seperti ada seseorang yang ikut berdiri di antara mereka, menunggu, mengamati, atau lebih buruk lagi, menghitung waktu. Ustadz meletakkan paku itu di atas kain putih. Tangannya bergetar sedikit saat menutupinya. Ini tidak bisa dipatahkan, tidak bisa dilempar, tidak bisa dibuang ke kali. Cara satu-satunya adalah memutus hubungan antara pengirim, penuntun, dan target. Dan untuk itu, saya harus tahu siapa yang mengirim. Justru itu, Ustadz, kata Jati buru-buru. Kami nggak tahu. Kami hidup biasa saja. Musuhan sama siapapun juga tidak. Ustadz menatap Jati lama, seperti mencoba menilai apakah benar begitu. Lalu ia beralih ke Raras. Bu, Anda yakin tidak pernah menolak membantu seseorang? Tidak pernah menolak pinjaman? Tidak pernah bertengkar dengan keluarga jauh? Raras menggeleng cepat, tapi kemudian matanya mengembun. Saya takut jawabannya bukan tentang masa sekarang, Ustadz. Wajah Ustaz mengernyit. Maksudnya? Raras menunduk, suaranya lebih kecil daripada detik jam dinding. Saya dulu pernah diobatin sama Pak Sura, tapi saya menolak bayar mahal waktu itu. Saya bilang, saya nggak sanggup. Sejak itu, pandangan dia ke saya selalu aneh. Jati spontan berdiri. Raras, kenapa kamu nggak pernah cerita? Aku takut, Mas. Aku takut kamu marah. Lagian itu dulu banget. Aku kira dia sudah lupa. Ustadz Damar menggeleng perlahan. Dukun yang tersinggung seringkali tidak lupa. Suasana makin berat. Jati merasa dadanya sesak oleh campuran marah, takut, dan bingung. Namun sesuatu dalam kata-kata Ustaz membuat pikirannya tersentak. Tapi, kalau memang Pak Sura dendam ke Raras, berarti orang yang minta santet itu, ya, dia sendiri. Tidak selalu, jawab Ustadz. Kadang, ada orang ketiga, orang yang memancing dendam lama agar digunakan sebagai alasan baru. Raras mengangkat wajahnya. Orang ketiga, siapa? Kita nggak punya siapa-siapa di kampung ini, Ustadz. Kalian mungkin tidak sadar, jawab Ustadz lagi. Tapi santet tidak pernah muncul tiba-tiba. Ada niat, ada dorongan, ada seseorang yang benar-benar ingin melihat Bu Raras celaka. Seketika itu juga, suara kecil terdengar dari ruang dapur. Bunyi tik-tik-tik yang mirip suara besi jatuh satu persatu. Semuanya menoleh dengan refleks. Jati langsung berdiri, mengambil senter. Itu
Apalagi, Ustadz Damar memegang tangan Jati, menahan, jangan dekat-dekat. Energinya sudah aktif. Tapi itu dari dapur, Ustadz. Biar saya cek. Tidak, Ustadz memotong tegas. Apapun yang bergerak sekarang, itu sedang mencari nama di paku ini. Seketika udara berubah. Angin dari genteng terdengar mendesing halus. Seperti ada yang menggesek ujung jari di atas logam. Lampu ruang tengah meredup. Bahkan Mira, yang biasanya tidak peduli hal mistis, langsung memeluk ibunya erat-erat. Bu, kok dingin? Ustadz meletakkan paku itu di antara mereka bertiga, lalu memejamkan mata, merapalkan sesuatu dengan suara sangat pelan, hampir tidak terdengar. Jati menangkap potongan kata dalam bahasa Jawa halus. Nyuwun pangayoman, nyuwun ditutup dalan, aja nganti ketemu Jenine. Ia tidak berani bertanya. Tiba-tiba paku itu bergetar, bukan sedikit tapi seperti ada sesuatu yang menariknya dari dua arah berlawanan. Kain putih tempat paku itu diletakkan terangkat sedikit, kemudian jatuh lagi. Raras menjerit kecil. Jati hampir memeluknya, tapi Ustaz membuka mata dan berkata cepat, "Diam, kalau kalian panik dia masuk." Dan tiba-tiba, suara dari dapur berhenti. Hening total, seolah semua yang tadi bergerak mendadak menghilang. Ustaz menghela napas, lalu menatap mereka dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kalian harus siap, ini belum selesai." Penuntunnya sudah menemukan nama Bu Raras, tapi belum menemukan wujudnya. Berarti dia masih nyari aku. Yah, dan kalau ketemu, Ustaz tidak menjawab, tapi sorot matanya cukup untuk menjelaskan semuanya. Tapi sebelum ada yang sempat bicara lagi, terdengar ketukan pintu depan. Pelan, tidak terburu-buru, tidak menggedor. Tok tok tok. Jati langsung berdiri. "Jam siapa?" Raras merapat ke dinding. Mira bersembunyi di balik selimut. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih teratur. Tok tok tok. Ustadz Damar mengambil paku itu dan memasukkannya ke dalam kotak kayu kecil miliknya. Lalu ia berkata dengan suara rendah, "Siapapun yang mengetuk, jangan buka pintu dulu." Penuntun santet biasanya datang dengan wujud yang kalian kenal. Raras menutup mulutnya, karena ia jelas mendengar suara dari luar rumah memanggil pelan. Suara yang sangat ia kenal. Suara perempuan. "Raras, bukain pintunya." "Nah, ini ibumu." Padahal, ibu Raras sudah meninggal 5 tahun lalu. Hujan turun rintik-rintik sejak pagi. Seperti enggan berhenti meskipun matahari sudah naik. Raras duduk di ruang tamu sambil menggenggam cangkir yang isinya sudah dingin sejak 1 jam lalu. Ia tidak bisa fokus ke apapun. Matanya terus terpaku pada pintu depan. Sejak bangun tidur tadi pagi, Jati tidak ada di rumah. Tidak ada pesan, tidak ada telepon. Sandalnya hilang, dompetnya tidak ditemukan, tapi jaketnya masih tergantung. Anehnya, pintu depan tidak terkunci waktu subuh tadi. Awalnya, Raras mengira suaminya sedang keluar beli sesuatu. Mungkin ke warung, mungkin ke rumah tetangga. Tapi jam 9 pagi, Jati belum pulang. Jam 11, tidak ada kabar. Jam 2 siang, Raras mulai mondar-mondir tanpa arah. Mira berkali-kali bertanya, "Bu, ayah kemana?" Dan setiap kali itu pula Raras hanya bisa menjawab dengan senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Sampai jam 4 sore, Raras sudah bener-bener hendak pergi ke kantor polisi. Dia sudah menggendong Mira, sudah memakai jaket, sudah berdiri di depan pintu. Tapi ketika dia memutar kunci untuk keluar, suara langkah pelan terdengar di halaman. Langkah yang berat, terseret, seperti kaki orang yang sudah sangat lelah. Raras membuka pintu, dan Jati berdiri di sana. Bukan berdiri. Lebih tepatnya berdiri setengah jatuh, bajunya kusut, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah sembab. Dia membawa map plastik bening yang tampak kusam dan basah di pinggirannya. Raras langsung menahan napas. "Mas, panjenengan dari mana?" "Aku panik setengah mati." Jati tidak menjawab. Dia berjalan masuk perlahan, seperti setiap langkah adalah keputusan berat. Dia duduk di kursi ruang tamu, menghela napas panjang, lalu menatap Raras. Lewat tatapan yang membuat perut Raras mengecil seperti ditelan bumi. Aku harus jujur." Raras, seumur hidup mereka menikah, Jati tidak pernah memulai percakapan dengan kalimat seperti itu. Nada suaranya berbeda. Bukan sekadar serius, lebih seperti seseorang yang sudah putus asa, yang sudah berhasil membohongi dirinya sendiri terlalu lama. "Apa mas?" Raras mencoba tenang, meski jantungnya berdebar keras. Jati membuka map plastik itu pelan-pelan, seolah takut apa yang ada di dalamnya bisa meledak. Dari dalam, ia mengeluarkan beberapa lembar kertas lusuh, berwarna kuning kecoklatan. Di antaranya terdapat lembaran dengan coretan huruf-huruf besar mirip aksara kuno, bercampur tulisan Latin.
Raras langsung mengenali jenis kertas itu, kertas yang biasa dipakai dukun, yang pernah ia lihat di rumah Pak Sura waktu dulu. Tapi, yang membuat tubuh Raras benar-benar membeku adalah benda terakhir yang ditarik Jati dari map itu. Foto dirinya. Foto itu foto lama, diambil mungkin 3 atau 4 tahun lalu. Foto dengan senyum yang sekarang terasa asing. Di sisi belakang foto itu, ada lingkaran hitam yang terlihat seperti arang, dan garis-garis melingkar menyerupai simbol yang tidak pernah ingin Raras lihat lagi seumur hidupnya. Tangan Raras bergetar. "Mas, ini apa?" Jati tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata dengan wajah yang seperti habis menahan tangis seharian. Begitu ia buka mata lagi, sudut matanya berkaca-kaca. "Aku yang minta Pak Sura buat ngirim santet itu." Kalimat itu jatuh di telinga Raras seperti petir yang menyambar tulang. Tidak ada suara lain yang ia dengar setelah itu. Tidak ada hujan, tidak ada napas, tidak ada degupan jantungnya sendiri. Ia hanya menatap Jati. Kosong. "Apa, Mas bercanda kan?" Di pikirannya, itu satu-satunya kemungkinan yang bisa diterima. Tidak mungkin. Jati bukan orang begitu. Tapi Jati menggeleng pelan. Dan itu cukup untuk menghancurkan seluruh rasa aman Raras. "Aku nggak tahan lihat kamu selalu dekat sama Aris." "Bos kamu itu," kata Jati, suaranya pecah. "Aku cemburu, Rah. Aku pikir, aku takut kamu lebih nyaman sama dia." Raras menutup mulutnya, udara tidak masuk ke paru-parunya. Ia bahkan tidak sadar kalau ia mundur beberapa langkah. "Mas, itu cuma kerja," bisiknya. "Kumaku, Aris itu bos. Aku nggak pernah berpikir apa-apa. Kamu tuh suamiku." Jati mengusap wajahnya keras-keras. Aku tahu sekarang. Tapi waktu itu pikiranku sedang kacau. Aku capek. Aku merasa tidak diperhitungkan di kantor. Aku merasa kamu terlalu sering cerita soal dia. Aku merasa kalah. Lalu aku nemu Pak Sura. Aku cuma ingin dia bikin Aris jauh dari kamu. Tidak sampai nyakitin. Cuma bikin dia mundur. Raras merasa perutnya seperti diaduk. "Terus, kenapa fotoku yang ada di map itu, Mas?" Suaranya serak. Inilah bagian yang membuat Jati semakin terpuruk. "Waktu aku ketemu Pak Sura, aku grogi. Dia tanya nama targetnya siapa. Aku mau bilang Aris, tapi aku gagap." Jati menatap Raras dengan pandangan yang membuat hati Raras makin hancur. "Yang keluar dari mulutku malah namamu." Semua yang ada di ruangan itu terasa miring. Raras memegang sandaran sofa untuk tidak jatuh. "Mas, jangan bercanda. Jangan main-main sama hal begini." "Aku nggak bercanda," kata Jati. "Waktu itu aku cuma bawa fotomu yang ada di dompet. Aku pikir Pak Sura cuma butuh contoh korban, dan aku pikir aku bisa nyebut nama Aris setelah itu. Tapi, aku salah. Aku bilang, Ra, dan Pak Sura langsung catat namamu." Raras berdiri terpaku. Matanya tidak berkedip. Tangannya berhenti di udara. Orang yang selama ini dia tiduri setiap malam. Orang yang selama ini ia masakkan. Orang yang ia percayai. Ternyata yang mengirim santet untuk membunuhnya. Tetapi rasa syok itu belum selesai berubah menjadi marah. Karena Jati belum selesai bicara. Dan setelah yang terjadi sama Pak Sura, Jati menelan ludah. "Aku sadar satu hal." "Apa?" Suara Raras hampir tidak terdengar. Santet itu belum selesai. Penuntun arwahnya masih nyari pemilik nama yang benar. Sekarang Raras mundur benar-benar, sampai punggungnya menabrak lemari kecil dekat dinding. "Berarti aku dalam bahaya?" tanyanya dengan suara bergetar. Jati justru menatapnya dengan sorot yang sangat aneh, takut, menyesal, sekaligus putus asa. "Bukan kamu, Ra." Raras terdiam. "Apa maksudmu?" "Bukan aku." Nama yang disebut waktu itu memang namamu, tapi arah energinya kacau. Penuntunnya mencari pemilik salah sebut. "Aku nggak ngerti, Mas." Jati memejamkan mata sebentar lalu berkata, "Aku yang gagap. Aku yang salah sebut. Aku yang bilang namamu. Padahal niatku Aris." Dan penuntunnya sekarang sudah tahu kalau kesalahan itu dari aku. Sebelum Raras sempat merespons, ruangan tiba-tiba menjadi dingin. Lampu berkedip 1 kali, lalu 2 kali dari belakang Jati. Terdengar suara ketak. Ketak, suara yang bukan berasal dari manusia manapun. Raras menoleh perlahan. Matanya membesar. Dari bawah lemari 1 paku karat keluar sendiri. Tidak digerakkan tangan, tidak didorong angin. Paku itu merayap, berdiri tegak di ujungnya, kemudian berhenti, menghadap Jati. "Mas." Suara Raras pecah. "Mais minggir." "Mais." Jati tidak bergerak, seolah tubuhnya sudah tahu bahwa semua usaha melarikan diri tidak akan ada artinya. Paku itu bergetar halus, seperti gigil. Lalu tanpa oba-oba, ia melompat ke arah Jati. Raras menjerit sekeras-kerasnya, tapi suaranya seolah tenggelam ke dalam dingin ruangan. Jati tidak sempat menghindar.
Paku itu menancap tepat di bawah. Tulang rusuknya, Jati terhuyung, lututnya bergetar, wajahnya pucat sementara darah merembes melalui bajunya. Tapi yang lebih menakutkan dari darah adalah suara kecil yang menyusul setelah itu. Suara logam lain ikut datang dari dapur, dari bawah meja, dari sela lantai. Bentuknya sama, paku-paku karat yang merayap seperti makhluk hidup. Semua mengarah ke Jati. Raras tidak bisa bergerak, tidak bisa lari, tidak bisa menolong. Dia hanya bisa melihat suaminya sendiri menjadi sasaran santet yang dia ciptakan tanpa sadar. Sebelum paku kedua menerjang tubuhnya, Jati menatap Raras satu terakhir kali. "Maaf Rat, sing tak jalukmu dimaafke." Dan setelah itu, ruangan dipenuhi suara logam yang menghantam daging. Tidak ada yang bisa menghentikan, tidak ada yang bisa memanggil. Dan ketika semuanya berhenti, ketika paku terakhir jatuh ke lantai, tinggal satu kalimat yang terus terngiang di kepala Raras selamanya. Mantra yang salah akhirnya mencari pemiliknya.